Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan kita yang ketiga tentang konsep Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Malik. Al-Malik artinya raja atau penguasa. Kata Malik itu mengandung arti penguasaan terhadap sesuatu yang disebabkan oleh kekuatan pengendalian diri dan kesahihannya. Kata Malik yang biasa kita terjemahkan raja adalah yang menguasai dan menangani perintah dan larangan, anugerah dan pencabutan. Jadi pantas saja di dalam salah satu surah Al-Quran, itu surah An-Nas, Maliki Yaumiddin, Malikin Nas, Ilahin Nas, Raja manusia, Ilahin Nas, Tuhannya manusia, ya, Malikin Nas, Raja manusia. Jadi kata Malik itu sesungguhnya terdiri dari 3 huruf, mim, lam, dan qab. Itu rangkaian kata yang mengandung kekuatan dan kesahihan. Kesahihan ini maksudnya gini, bahwa itu valid, itu sah itu. Jadi dia mempunyai kekuatan itu memang sebenar-benarnya kuat gitu. Kalau dia raja itu benar-benar raja yang legal gitu. Karena kekuasaannya, karena kekuatannya. Jadi kata raja, kata Malik yang berarti raja menurut Al-Ghazali itu merupakan salah satu nama Al-Asmaul Husna, dengan menyatakan bahwa Al-Malik adalah tidak butuh zat yang selain dari sifatnya. Tidak butuh. Jadi ketika Allah itu menyebutkan dirinya Malik, bahwa dia itu tidak butuh dengan zat dan tidak butuh pada zat dan sifatnya segala yang wujud dari luar dirinya. Nah, di sini kata Malik yang berarti raja itu beda dengan kata Malik yang berarti pemilik. Kenapa? Seorang pemilik belum tentu dia menjadi raja. Sebaliknya, pemilikan seorang raja biasanya melebihi kepemilikan pemilik itu sendiri yang bukan raja. Oleh karenanya Allah itu adalah raja sekaligus pemilik. Jadi di dalam surah 59 ayat 23 dikatakan bahwa Allah itu adalah Malik, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kekuasaan hakikatnya adalah hak milik Allah. Jadi Al-Malik yang berarti adalah kekuasaan itu adalah hak milik Allah, dan manusia hanyalah berkuasa dengan izin selain Allah. Nah, bagaimana aktualisasi dalam kehidupan kita dalam memahami kata Malik ini? Apapun yang diberikan Allah kepada kita bukanlah yang kita kuasai, tetapi itu adalah yang kita miliki. Nah, jadi beda ya. Jadi kalau Allah itu memberikan kita karunia-karunia itu bukan yang kita kuasai, tapi itu adalah yang kita miliki. Apa konsekuensinya kalau itu adalah nikmat itu yang kita miliki? Konsekuensinya adalah bisa saja Allah itu ambil. Wong itu adalah miliknya gitu. Wong itu adalah miliknya dan kita tidak menguasai. Beda kalau kita yang menguasai, berarti itu tidak akan hilang. Jadi nikmat Allah itu tidak akan hilang kalau itu kita menguasainya. Nah, oleh sebab itu maka ketika kita mendapatkan nikmat Allah, yang kita harus maknai itu adalah kita memiliki, bukan menguasai. Maka kita harus bersyukur atas apa yang dimiliki dan kita harus jaga. Nah, kalau kita punya istri, punya anak, itu yang kita miliki. Memiliki istri, memiliki anak, bukan menguasai istri, bukan menguasai anak. Yang menguasai istri, menguasai anak itu adalah Allah. Jadi pemahaman tentang Malik sampai begitu sekali ketika kita aktualisasikan sebagai bagian teologi kita kepada Allah, maka kita harus mampu memahaminya secara baik dan utuh, sehingga
akhlak kita dalam konteks menguasai itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin, tetapi memiliki adalah sesuatu yang mungkin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.